unjuk rasa di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh pada Kamis siang. Polisi memukul mundur massa karena mulai keos dengan melempari kayu dan botol plastik hingga menyalakan petasan ke arah dalam komplek parlemen. Polisi turun tangan memukul mundur massa dengan water cannon atau meriam air dan juga gas air mata ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian massa berlarian dari arah gedung DPR MPR. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup karena mulai terjadi kerusuhan, dan polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto baik arah Selipi maupun arah Cawang. Aman, Bos. Pemirsa, sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol ACP Edi Suheri dan juga Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi turut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Persiapan. Sebelumnya unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung damai. Gelombang mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berdatangan ke depan gedung DPR setelah massa buruh membubarkan diri pada Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa menentang tingginya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Pemirsa, sebelumnya sejak pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang, ribuan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Buruh yang datang dari kawasan Jabodetabek membawa 6 poin tuntutan. Meminta pemerintah menghapus outsourcing dan juga tolak upah buruh. Maksud kami tolak upah murah, kemudian menghentikan PHK dan bentuk Satgas PHK, serta mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law hingga revisi RUU Pemilu. Akibat demo ini, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Terlihat juga polisi yang terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aricha menegaskan aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta berlangsung kondusif hingga Kamis sore. Meski demikian, dirinya menyesalkan adanya penyusup yang bertindak anarkis dari kelompok tidak dikenal dan tidak memiliki koordinator lapangan. Ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki struktur dan identitas. Tidak ada koordinator lapangannya yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban. Ya, sehingga akhirnya kami melakukan tahapan-tahapan kegiatan kepolisian dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas, dimulai dari imbauan yang akhirnya dilakukan penertiban. Ya, kami berharap hal ini tidak terjadi lagi. Kita sama-sama solid di lapangan, sama-sama jaga situasi kondusif, sehingga situasi Kamtibmas bisa terpelihara. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita menjadi objek terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Barat menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate. Buruh menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari hapus outsourcing dan tolak upah murah hingga bentuk Satgas PHK. Buruh mengancam apabila tuntutan tidak digubris oleh pemerintah akan melakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja. 100 orang anggota DPRD Sumut dari berbagai partai dan juga mewakili. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Sumut tahun 2026. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% tahun 2026, massa buruh yang berunjuk rasa juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menyiapkan rumah murah layak huni untuk buruh di Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan gedung DPR RI, sejumlah polisi membagikan air mineral kepada massa aksi. Aksi humanis sejumlah anggota kepolisian terekam kamera saat membagikan air mineral kepada para massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sejumlah buruh terlihat menerima air mineral yang diberikan oleh anggota polisi. Aksi ini sesuai dengan instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan humanis dalam menangani demonstrasi. Pemirsa, diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk unjuk rasa di gedung DPR RI, puluhan pelajar SMA asal Bogor diamankan petugas gabungan di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Ya, razia pelajar juga dilakukan di kawasan Tangerang Kota. Beberapa sekolah SMK dan MTS Kota dan Kabupaten Bogor langsung kita amankan ke Polresta Bogor Kota. Puluhan pelajar asal Bogor ini terpaksa tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas gabungan Satgas Pelajar dan Polresta Bogor Kota sengaja melakukan penyekatan di Stasiun Bogor untuk mengantisipasi pendemo yang hendak berangkat ke Jakarta. Petugas gabungan juga mengamankan puluhan pelajar di lokasi yang berbeda, seperti di pintu tol dan terminal. Selanjutnya, pelajar ini dibawa ke Polresta Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan barang bawaan, petugas menemukan pasta gigi yang biasa dibawa para pengunjuk rasa. Serupa, Polres Metro Tangerang Kota juga mengamankan 5 pemuda putus sekolah yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta. Demi mengamankan hal-hal yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung, kelimanya diamankan di Polsek Batu Ceper. Saat pemeriksaan tidak ditemukan barang-barang, namun dia memang tujuannya akan mengikuti aksi yang ada di jalan. Dari hasil penggeledahan barang bawaan, tidak ditemukan barang berbahaya dari tas korban. Polisi menunggu orang tua atau pihak keluarga menjemput para pelajar untuk dibawa ke rumah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, agenda rapat anggota DPR saat demo buruh tidak padat seperti biasanya. Ya, pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga dibolehkan WFH atau bekerja dari rumah. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen.
Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN di Semarang, Jawa Tengah dirilis. Sindo Today akan segera kembali.